Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena kuasa kasih dan perkenanannya lah, sehingga di hari ini Minggu 14 Juni 2020 kita boleh bersama-sama berbakti, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, baik di rumah masing-masing maupun juga di tempat-tempat lain di dalam gedung gereja. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 116. Tapi sebelum itu, mari bersama kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur pujian kami persembahkan kepadamu ya Allah, oleh karena kuasa dan kasih-Mu lah memungkinkan kami ada di tempat ini. Kami bersama-sama hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang kami percayai akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup. Terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh akan membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Berfirman-lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 116, firman Tuhan berbunyi, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesatan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Iya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Kita semua pasti punya masa lalu. Kenapa? Karena kita pernah hidup di masa lalu sebelum kita hidup di masa kini dan masa yang akan datang jika Tuhan memperkenankan kita. Di masa lalu ada banyak peristiwa yang sudah kita alami selama beberapa tahun atau selama beberapa puluh tahun. Sebab bukankah setiap waktu dalam hidup kita adalah rentetan peristiwa. Peristiwa yang manis maupun pahit, suka maupun duka, yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Semua peristiwa di masa lalu bisa berdampak pada kehidupan kita di masa kini. Bisa berdampak pada kehidupan kita di masa depan. Tetapi tergantung dari sudut pandang kita melihat, menilai, dan memaknai sebuah
peristiwa seperti yang dialami oleh pemazmur. Dalam bacaan kita jelas, pemazmur pernah mengalami saat-saat yang menegangkan. Sebuah situasi di masa lalu yang berbahaya, mengancam hidupnya, mengancam jiwanya, mengancam nyawanya. Ia nyaris saja binasa. Pemazmur dalam situasi ini betul-betul tidak berdaya. Hidupnya bagai telur di ujung tanduk. Namun keadaan itu tidak menggoyahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kepercayaan inilah yang mendorong pemazmur berseru kepada Tuhan. Ia berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskannya, meluputkannya. Sebab ia tahu bahwa Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang mampu melepaskannya dari belenggu maut yang melilitnya. Tidak ada yang lain, seorang pun tidak. Dan itu terbukti dalam kehidupan pemazmur. Allah telah berbuat baik kepadanya dengan mendengarkan permohonannya, menyelamatkan pemazmur dan meluputkannya dari bahaya maut. Kebaikan Tuhan ini menggugah pemazmur untuk mengakui Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah yang penyayang, yang olehnya pemazmur mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa. Sehingga tidak heran kalau pemazmur berkata, "Aku percaya sekalipun aku sangat tertindas." Atau ketika ia mengungkapkan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kesadaran pemazmur akan kebaikan Tuhan membuatnya hidup mengasihi Tuhan di masa kini. Itu jelas pada ayat yang pertama bacaan kita. Bahkan pemazmur bertekad untuk membalas kasih setia Tuhan. Sepanjang hidupnya hanya berseru dan mengandalkan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, bersyukur dan menepati nazarnya, janjinya kepada Tuhan. Saudaraku, dari kesaksian pemazmur ini kita mengetahui bagaimana pemazmur melihat, menilai dan memaknai peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. Bahwa terleputnya ia dari belenggu maut itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Ia boleh hidup dan selamat itu karena kasih karunia, anugerah dari Allah. Dan bahwa ia mengalami peristiwa yang pahit juga merupakan cara Tuhan untuk membentuk dan meneguhkan jiwanya, meyakinkan percayanya. Cara pandang inilah yang membuat peristiwa di masa lalu pemazmur memberi dampak dalam kehidupannya di masa kini dan di masa yang akan datang melalui sikap atau cara hidup dan tekadnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita menoleh ke belakang pada masa lalu dalam hidup kita, bukankah kita juga pernah mengalami pengalaman hal yang sama dengan pemazmur? Kita juga pernah mengalami peristiwa yang menegangkan, peristiwa yang mengancam hidup dan keselamatan kita, peristiwa yang membuat jiwa kita tidak tenang, seperti sakit, ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi, kecelakaan, gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sampai sekarang ancaman wabah virus corona. Tetapi juga bahwa dalam setiap peristiwa itu kita tidak pernah tidak menemukan jejak-jejak kasih dan setia Tuhan. Kebaikan-kebaikan Allah yang tak terhitung jumlahnya. Seperti ungkapan dan keyakinan pemazmur Daud dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku,
Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Memang terlalu besar kebaikan Tuhan. Terlalu banyak jumlahnya. Alat apapun yang dipakai untuk menghitung, untuk mengukur, untuk menimbang kebaikan Tuhan, tidak ada yang dapat menyamainya. Dan memang Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kebaikan yang Ia lakukan kepada kita. Kita selalu mengalami pertolongan Tuhan dalam berbagai bentuk di berbagai situasi kehidupan kita. Terlebih dalam situasi sulit yang kita alami. Pertolongan Tuhan itu seperti pemulihan atau kesehatan, keselamatan, kekuatan, kesabaran, harta benda, melalui hasil pekerjaan, atau juga melalui pemerintah dan gereja atau orang-orang lain dalam bentuk bantuan. Tentu ada yang sudah merasakan bantuan BLT, bansos, program keluarga harapan, diakonia, dan lain-lainnya. Pertolongan Tuhan juga memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Beribadah di rumah. Dan sekarang kita juga sudah diperbolehkan untuk beribadah di gereja atau di gedung gereja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bukankah itu bentuk kebaikan Tuhan? Bahkan terlebih lagi, pertolongan Tuhan melalui pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, meluputkan kita dari belenggu maut, kematian kekal karena dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dengan mengalami kebaikan Tuhan di masa lalu, apakah juga berdampak dalam hidup kita di masa kini dan di masa yang akan datang? Kalau tidak, kita belajar dari pemazmur. Pemazmur sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya adalah kasih dan karunia Tuhan. Ia mengakui kebaikan Tuhan. Ia menyadari kebaikan Tuhan. Ia mengimani bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan adil, Allah yang penyayang, yang olehnya ia mendapatkan ketenangan. Bagi pemazmur, Tuhan adalah andalannya. Sandaran yang pasti hanyalah Tuhan. Dan kepadanya lah pemazmur berseru. Pemazmur juga melihat bahwa peristiwa sulit yang ia alami sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membentuk dirinya, meyakinkan dan meneguhkan percayanya kepada Tuhan. Cara kita memandang peristiwa dan kebaikan Tuhan mungkin berbeda dengan pemazmur. Sehingga pengalaman hidup kita ditolong dan diselamatkan Tuhan tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pemazmur menyadari hidupnya adalah karena kasih dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Mungkin kita tidak benar-benar menyadari hal yang sama dengan pemazmur. Kita sering kali sadar atau tidak sadar melihat bahwa hidup ini kadang-kadang dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Kita dapat hidup seolah-olah hidup ini bukan pemberian. Sehingga pertolongan Tuhan sering kali kita lihat sebagai tugas atau pekerjaan Tuhan yang mesti dilakukannya. Karena doa kita pun bukan sebagai bentuk kebergantungan dan penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak, kuasa, dan kedaulatannya.
Cara kita memandang peristiwa dan kebaikan Tuhan mungkin berbeda dengan pemazmur. Sehingga pengalaman hidup kita ditolong dan diselamatkan Tuhan tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kalau pemazmur, ia menyadari bahwa hidupnya adalah karena kasih dan karunia Tuhan. Mungkin kalau kita, karena kita tidak benar-benar menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan sering kita lihat sebagai tugas atau pekerjaan Tuhan yang mesti ia lakukan. Karena itu doa kita pun sesungguhnya sering kali kita pakai menjadi alat untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, bukan sebagai bentuk kebergantungan atau penyerahan diri kita kepada kuasa kehendak atau kedaulatan Allah untuk ia melakukan apa yang ia mau. Yang ketika situasi sulit, peristiwa pahit kita alami, keyakinan kita goyah. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita tidak dapat berkata sama seperti pemazmur, aku percaya, sekalipun aku berkata, aku sangat tertindas. Karena itu dengan kesadaran yang sungguh, kita mesti mengubah cara pandang kita terhadap peristiwa dan kebaikan Tuhan, dan terus belajar mempercayainya sebagai Allah yang pengasih, adil, dan penyayang, yang olehnya jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Hanya dengan demikianlah kita dapat meresponi kebaikan Tuhan di masa kini dan di masa datang sebagai dampak dari pengalaman hidup ditolong dan diselamatkan Tuhan. Karena itu, pemazmur mengajak kita untuk meresponi kebaikan Tuhan. Kita dapat melakukan hal yang sama dengan pemazmur. Mengasihi Tuhan, berseru kepadanya, mengandalkan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari bersama kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab hari ini kami boleh belajar dari firman. Terangilah hati pikiran kami, supaya kebenaran firman akan terus mewarnai perjalanan
Amin.